Assalamualaikum, selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan nikmat sehat dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas seputar gula darah dan diabetes. Namun sebelumnya, silakan klik tombol like dan subscribe, serta tombol notifikasinya. Dalam istilah medis, jenis penyakit yang paling mendekati istilah penyakit gula ini adalah penyakit gejala awal diabetes. Diabetes merupakan penyakit di mana terjadi penumpukan kadar gula yang terlalu berlebihan dalam darah. Jika keberadaan gula tidak normal, maka akan mengakibatkan gangguan dalam tubuh. Hal ini terutama bisa membuat resistensi pada hormon insulin, sehingga menyebabkan gagalnya mekanisme perubahan gula menjadi energi dalam tubuh yang akan terjadi jika kadar gula terlalu tinggi. Secara umum, kadar gula Anda akan digolongkan tinggi jika kadarnya berada lebih dari 200 mg per desiliter. Keadaan ini bisa terjadi karena hormon insulin sudah tidak mampu lagi mengolah gula menjadi energi yang diproduksi di organ pankreas. Oleh karena itu, ini kemudian dikaitkan dengan penyakit diabetes. Hiperglikemia terjadi karena kurang olahraga, makan makanan yang seharusnya dilarang kepada para penderita diabetes, atau bisa juga karena tidak minum obat dan insulin yang sudah disarankan oleh tim medis. Kondisi lainnya yang mampu menyebabkan seperti stres, sedang menjalani operasi, terinfeksi jenis penyakit tertentu, penderita diabetes yang mengonsumsi obat-obatan steroid. Pada orang dalam kondisi normal, juga bisa mengalaminya apabila sedang mengalami penyakit yang cukup berat, sehingga mekanisme organ tidak bekerja secara maksimal. Gejala hiperglikemia. Ada beberapa tanda atau gejala yang bisa Anda lihat seperti nafsu makan meningkat tidak normal, berat badan menurun walaupun makan banyak, badan terasa sangat lelah, sering buang air kecil, perasaan mudah gelisah, dan lain sebagainya. Jika Anda mengalami gejala seperti yang sudah disebutkan, maka Anda patut waspada. Apa yang terjadi jika kadar gula darah terlalu rendah dalam darah? Bukan hanya kelebihan kadar gula saja, namun Anda juga bisa mengalami kekurangan kadar gula. Hipoglikemia terjadi jika kadar gula Anda lebih rendah dari 70 mg per desiliter. Hal ini disebabkan karena hasil efek samping dari penggunaan obat-obatan diabetes yang digunakan secara berlebihan. Selain itu, kondisi lainnya yang bisa memicu terjadinya kekurangan gula darah adalah karena melakukan olahraga yang terlalu berlebihan, serta menggunakan obat diabetes, namun tidak memperhatikan asupan makanan. Kondisi hipoglikemia juga bisa dialami oleh orang yang non-penderita diabetes. Hal ini disebabkan minum minuman keras, gangguan kesehatan seperti anoreksia nervosa, kekurangan hormon tertentu. Gejala hipoglikemia. Ada beberapa gejala jika mengalami hipoglikemia, seperti tubuh lemas dan tidak memiliki tenaga, kelaparan, wajah pucat, kesemutan di area mulut, cepat lelah, dan jantung berdebar, muncul keringat berlebihan, dan lain-lain. Gejala yang akan dialami oleh para penderita hipoglikemia bervariasi, mulai dari yang rendah hingga sangat berbahaya sampai pada kematian. Penyakit gula atau diabetes. Diabetes atau diabetes mellitus merupakan kondisi terjadinya kelebihan kadar gula darah yang berlebihan dalam tubuh. Biasanya, ini merupakan penyakit jangka panjang. Penyakit diabetes kemudian dapat dibedakan menjadi dua tipe, diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Gejala diabetes. Bagi para penderita diabetes tipe 1, biasanya gejala akan muncul lebih cepat, bahkan dalam hitungan minggu saja. Sedangkan, bagi para penderita diabetes tipe 2, gejalanya mungkin akan muncul lebih lama, karena di dalam penderita diabetes tipe 2 masih bisa memproduksi hormon insulin, hanya saja masih sangat minim dan kurang. Beberapa gejala penyakit diabetes tipe 1 dan 2 antara lain adalah sebagai berikut. Sering merasa kehausan, mengalami kelaparan yang sangat ekstrim,
sering buang air kecil, mengalami penurunan berat badan secara dramatis, massa otot berkurang, luka lama sembuh dan tidak cepat kering, penglihatan kabur, tekanan darah tinggi, mengalami infeksi pada kulit, dan bagian sensitif lainnya. Diabetes tipe 1. Pada penderita diabetes tipe 1, sangatlah membutuhkan hormon insulin karena penderita diabetes tipe 1 ini biasanya juga mengidap autoimun atau kondisi di mana sistem daya tahan tubuh menyerang diri sendiri, terutama pada sel-sel di dalam organ pankreas, sehingga hormon insulin sebagai pemeran penting dalam perubahan glukosa ke energi rusak dan tidak bisa berfungsi lagi. Dengan rusaknya hormon insulin akan membuat kadar gula darah menjadi naik drastis dan akibatnya mampu merusak organ tubuh lainnya. Penderita umumnya adalah mereka yang berusia kurang dari 40 tahun. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, namun bisa dikontrol kadar gula darahnya, sehingga tidak menimbulkan gejala diabetes yang mengganggu aktivitas. Cara mencegah dan menormalkan kadar gula darah yang paling efektif adalah dengan melakukan suntik insulin setiap harinya dan juga makan makanan yang sehat dan bergizi. Selain itu, melakukan tes kadar gula darah secara rutin juga sangat penting dilakukan oleh para penderita diabetes tipe 1. Diabetes tipe 2. Tipe penyakit diabetes lainnya adalah diabetes tipe 2, di mana tipe ini lebih banyak dialami oleh masyarakat pada umumnya. Pada penyakit diabetes tipe 2 ini disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat dan salah, sehingga mengakibatkan hormon insulin rusak dan mengalami kegagalan fungsi. Biasanya, penderita diabetes tipe 2 ini adalah mereka yang suka makan makanan manis dan tidak bisa dikendalikan, sehingga kadar gula dalam darah terlalu banyak. Hormon insulin kemudian dapat mengalami overdrive karena bekerja terlalu berat, mengubah gula menjadi energi, sehingga kemudian menyebabkan resistensi insulin dan membuat kadar gula tidak bisa diubah menjadi energi. Cara mencegah terbaik yang bisa dilakukan oleh para penderita diabetes tipe 2 dan orang normal adalah dengan mengatur pola hidup lebih sehat, seperti makan makanan bergizi dan sehat, selalu berolahraga teratur, menghindari alkohol, dan juga menghentikan aktivitas merokok. Penyakit diabetes tipe 2 juga tidak bisa disembuhkan, namun Anda harus tetap melakukan pengobatan dan cek kadar gula darah untuk bisa mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Cek kadar gula darah Anda. Tes gula darah ini sangat penting dilakukan untuk memonitor agar kadar gula darah Anda tidak melampaui batas normal. Anda bisa melakukan cek gula darah ini sendiri dengan menggunakan alat tes gula darah yang sudah banyak dijual di toko alat kesehatan. Namun, jika Anda masih ragu, jangan sungkan untuk melakukan tes gula darah dengan para ahlinya, seperti di rumah sakit, klinik. Setidaknya, terdapat beberapa tes gula darah yang bisa Anda lakukan. Namun ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit saja, karena peralatannya lebih kompleks dan biasanya cukup mahal jika dibeli seorang diri. Pertama, adalah tes gula darah yang mengharuskan Anda untuk melakukan puasa. Hal ini untuk membuat keputusan yang lebih baik dan netral pada sampel darah yang dianalisis. Tes ini biasanya digunakan untuk mendapatkan diagnosis pada pradiabetes dan diabetes. Kedua, tes toleransi glukosa oral. Untuk melakukan tes ini, Anda akan diberikan beberapa jenis gula tertentu dan diminum. Lalu setelah 2 jam, kemudian darah Anda akan diambil sampelnya dan kemudian dianalisis. Ketiga, tes glycohemoglobin. Tes ini dilakukan untuk mendapatkan hasil secara lebih khusus, yaitu untuk mengetahui kadar gula dalam setiap sel darah merah. Hal ini cukup baik digunakan karena mencakup kadar gula darah hampir selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Hal ini tentunya sangat baik karena dokter akan lebih mudah dalam melakukan pengobatan dan melakukan review terhadap pengobatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Tidak ada persiapan khusus yang harus dijalankan untuk melakukan tes ini. Keempat, tes gula darah acak. Tes ini bisa dilakukan kapan saja dan siapa saja, sehingga tes ini biasanya adalah yang paling sering digunakan untuk mengetahui kadar gula dalam tubuh
baik pada penderita diabetes atau orang normal. Tes ini bisa dilakukan mandiri di rumah dengan menggunakan alat yang sudah banyak dijual di pasaran. Demikianlah informasi mengenai gejala penyakit gula dan informasi lainnya yang berkaitan yang perlu Anda ketahui. Semoga bermanfaat. Informasi pada video ini bersumber dari halosehat.com dan gambar vektor bersumber dari freepik.com. Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan berlangganan. Jangan lupa juga untuk berkomentar jika kamu punya pengalaman atau apapun itu. Terima kasih.